Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai pengukuran. Ini soal yang pertama, hitung hasil pengukuran jangka sorong berikut. Ini gambar yang pertama, kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini cara pengerjaan untuk jangka sorong ini yaitu di dalam jangka sorong ada skala utama dan skala nonius. Ini adalah skala utamanya, ini skala utama, kemudian di sini adalah skala nonius. Kita hitung skala utama dan skala noniusnya. Jadi dalam gambar ini, skala utamanya hasilnya yaitu sama dengan di sini skala utamanya yaitu ini jadi 1, sebelum 0, jadi sebelum 0 ini kita hitung yaitu ini. Jadi ini 1,1, jadi skala utamanya adalah 1,1 cm. Kemudian skala noniusnya kita cari yang lurus dari skala utama dan skala nonius. Jadi skala yang lurus di sini yang berhimpit adalah ini, yaitu 6. Jadi ini yang lurus. Maka di sini skala noniusnya yaitu sama dengan 0,06. Jadi 0,06 cm. Maka kita jumlahkan skala utama dan skala noniusnya. Jadi hasilnya adalah di sini komanya diluruskan. Jadi di sini dijumlah. Jadi ini adalah 6. Karena di sini dianggap 0, jadi 0 tambah 6 adalah 0, kemudian 1 tambah 0 adalah 1, kemudian di sini koma, kemudian 1 tambah 0 adalah 1. Jadi hasilnya adalah ini, 1,16 cm. Ini adalah hasil yang pertama, kemudian ini kita hitung yang gambar keduanya. Jadi di sini skala utama, jadi skala utama ini adalah yang atas, dan skala nonius ini adalah yang bawah. Jadi skala utama adalah ini, sebelum 0 dari skala nonius ini adalah ini, jadi 4,1. Jadi di sini 4,1 cm. Kemudian skala noniusnya yaitu sama dengan, jadi skala nonius kita lihat angka yang lurus dengan skala utama. Jadi di sini adalah ini, yaitu 5. Maka di sini 0,05 cm. Ini skala noniusnya. Kemudian kita jumlahkan. Jadi di sini dijumlah. Di sini kita anggap 0, jadi 0 tambah 5 adalah 5. Kemudian di sini 1 tambah 0 adalah 1. Kemudian ini komanya kita luruskan, jadi di sini koma. Jadi 4 tambah 0 adalah 4. Jadi ini hasilnya 4,15 cm. Jadi ini hasil dari pengukuran yang kedua ini. Kemudian soal yang kedua, hitung hasil pengukuran mikrometer skrup berikut. Jadi ini adalah mikrometer skrup, maka kita hitung hasil pengukuran dari mikrometer skrup ini. Jadi mikrometer skrup ini terdiri dari skala utama dan skala nonius. Kita hitung skala utamanya, jadi skala utama ini adalah di sini, dan skala nonius ini adalah di sini. Jadi skala utamanya yaitu sama dengan, di sini skala utama adalah menunjukkan angka 4, jadi di sini adalah 4,00 mm. Jadi satuan dari mikrometer skrup ini adalah milimeter. Kemudian skala noniusnya yaitu sama dengan, di sini skala nonius kita lihat angka yang lurus dengan skala utama ini. Jadi angka yang lurus adalah ini 30, maka skala noniusnya adalah 0,30. Jadi di sini satuannya adalah milimeter. Kemudian kita jumlahkan skala utama dan skala noniusnya, yaitu di sini 0 tambah 0 adalah 0, kemudian 0 tambah 3 adalah 3. Di sini komanya diluruskan karena penjumlahan desimal adalah komanya diluruskan. Jadi di sini koma, kemudian 4 tambah 0 adalah 4. Jadi hasilnya adalah ini 4,30 mm. Jadi hasil dari pengukuran ini adalah ini 4,30 mm. Kemudian kita hitung hasil pengukuran yang ini. Jadi di sini skala utamanya, jadi di sini adalah skala utama yaitu sama dengan, ini skala utama adalah 6, kemudian di sini ada setengahnya, di sini adalah 0,5, maka di sini adalah 6,50 mm. Jadi skala utamanya adalah ini 6,50 mm. Kemudian skala noniusnya, jadi skala nonius yaitu sama dengan, ini skala nonius kita hitung dari bawah, jadi di sini 15, kemudian di sini 16, kemudian di sini 17, 18. Jadi ini yang lurus dengan skala utama adalah 18. Maka di sini 0,18, jadi 0,18 mm. Jadi di sini kita jumlahkan skala utama dan skala noniusnya. Jadi 0 tambah 8 adalah 8.
kemudian 5 tambah 1 adalah 6, kemudian ini koma, 6 tambah 0 adalah 6. Jadi 6,68 mm. Jadi ini hasil pengukuran dari gambar yang kedua ini. Kemudian soal berikutnya, pada saat melakukan praktikum pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, seorang siswa mengukur dimensi balok yaitu tinggi, panjang, dan lebar dengan hasil pengukuran sebagai berikut. Jadi ini adalah tingginya, kemudian ini adalah panjangnya, kemudian ini adalah lebarnya. Volume balok tersebut sesuai kaidah angka penting adalah, berarti kita hitung hasil pengukuran dari jangka sorong ini. Jadi yang pertama adalah tinggi, jadi tinggi ini skala utamanya yaitu sama dengan, kita lihat skala utamanya adalah ini. Jadi di sini, ini nolnya dari skala nonius, maka sebelum nol ini yaitu ini. Jadi di sini 4,2. Jadi skala utamanya adalah 4,2. Kemudian di sini skala noniusnya kita cari yang lurus. Jadi yang lurus adalah yang ini. Jadi kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang lurus ini adalah 9. Maka di sini skala noniusnya adalah sama dengan 0,09. Maka kita jumlahkan skala utama dan skala noniusnya. Jadi di sini 9, kemudian di sini 2, kemudian di sini koma, kemudian di sini adalah 4. Jadi 4,29 cm. Jadi ini tingginya, yaitu sama dengan 4,29 cm. Kemudian kita hitung panjangnya, jadi panjang di sini skala utamanya yaitu sama dengan, ini kita lihat skala utamanya yaitu yang ini. Jadi sebelum 0 ini adalah ini. Jadi di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 5, berarti 5,6. Jadi di sini 5,6. Kemudian skala noniusnya yaitu sama dengan, ini kita cari yang lurus dari skala utama dan skala nonius. Yang lurus adalah ini, jadi di sini 5, kemudian di sini 6. Berarti di sini adalah 0,06. Berarti kita jumlahkan, jadi di sini jumlah, hasilnya adalah ini 6, kemudian ini 6, kemudian di sini koma, di sini 5. Jadi 5,66 cm. Ini adalah panjangnya. Jadi panjangnya adalah 5,66 cm. Kemudian ini adalah lebarnya. Jadi lebarnya yaitu di sini skala utamanya. Jadi skala utama yaitu sama dengan, skala utama adalah ini, sebelum 0 dari skala nonius adalah ini. Jadi 7,2. Jadi di sini 7,2. Kemudian skala noniusnya yaitu sama dengan, skala noniusnya kita cari yang lurus dari skala utama ini, yaitu ini. Jadi ini adalah 5, kemudian di sini 6. Berarti skala noniusnya adalah 0,06. Kita jumlahkan di sini. Jadi di sini adalah 6, kemudian di sini 2, kemudian di sini koma, ini 7 tambah 0 adalah 7. Jadi 7,26 cm. Jadi ini lebarnya, yaitu sama dengan 7,26 cm. Maka volumenya, rumus dari volume balok adalah sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Jadi ini rumus volumenya. Maka kita hitung di sini sama dengan panjangnya adalah ini 5,66, kemudian dikali dengan lebarnya adalah ini 7,26, kemudian dikali dengan tingginya adalah ini 4,29. Jadi ini dikalikan, hasilnya adalah sama dengan 176,282964. Jadi ini hasilnya 176,282964. Kemudian di sini, ini hasilnya adalah sesuai kaidah angka penting. Jadi sesuai kaidah angka penting, maka ini kita bulatkan. Jadi di sini hasilnya kemudian kita bulatkan. Di sini masing-masing angka yang dikalikan terdiri dari 3 angka penting. Jadi di sini panjangnya adalah terdiri dari 3 angka penting, kemudian lebarnya adalah 3 angka penting, kemudian tingginya adalah 3 angka penting. Maka hasilnya mengandung 3 angka penting. Jadi 3 angka penting itu yang ini. Kemudian setelah angka penting ini adalah angka 2. Maka di sini angka yang terakhir ini tidak berubah karena setelah angka yang terakhir ini adalah angka 2. Di sini lebih kecil dari 5, maka angka yang terakhir ini tidak berubah. Jadi hasilnya adalah 176. Jadi 176 cm3. Jadi ini volumenya.
Jadi jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, 2 buah plat besi diukur dengan menggunakan jangka sorong. Hasilnya digambarkan sebagai berikut. Jadi ini hasil pengukuran plat besinya. Selisih tebal kedua plat besi tersebut adalah, di sini kita hitung hasil pengukuran masing-masing. Di sini yang pertama. Jadi yang pertama ini skala utamanya yaitu sama dengan, di sini kita hitung sebelum 0 ini. Jadi sebelum 0 ini adalah ini. Jadi di sini 1, 2, 3. Ini satu lagi adalah 4. Ini sebelum 0 adalah 4. Jadi di sini skala utamanya adalah 2,4. Karena di sini angka 2, kemudian di sini 4, jadi 2,4. Kemudian skala noniusnya yaitu sama dengan, kita cari yang lurus. Di sini yang lurus adalah ini. Jadi 0 di sini berarti ini 1. Berarti di sini 0,01. Maka kita jumlahkan di sini. Jadi di sini adalah 1, kemudian di sini 4, kemudian di sini koma, di sini 2. Jadi hasilnya adalah 2,41 cm. Ini yang pertama. Kemudian kita hitung yang kedua. Di sini kita lihat skala utamanya yaitu sama dengan, ini skala utamanya sebelum 0 ini. Jadi di sini 2, kemudian di sini 1, 2, 3. Berarti di sini adalah 2,3. Kemudian skala noniusnya yaitu sama dengan, ini kita cari yang lurus dengan skala utamanya. Jadi di sini yang lurus dengan skala utama adalah ini. Jadi ini yang lurus, yaitu di sini sebelum 5 adalah 4. Jadi di sini adalah 0,04. Kemudian kita jumlahkan. Jadi di sini 4, kemudian di sini 3, kemudian di sini koma, di sini 2. Jadi 2,34 cm. Jadi ini hasil yang keduanya. Kemudian kita cari selisihnya, berarti ini dikurangi. Jadi 2,41, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua adalah 2,34. Berarti ini dikurangi karena yang ditanyakan adalah selisihnya. Jadi di sini 1 dikurangi 4, maka di sini adalah 11. Jadi 11 dikurangi 4 ini adalah 7. Kemudian di sini tinggal 3, jadi 3 dikurangi 3 adalah 0. Kemudian di sini koma. Di sini 2 dikurangi 2 adalah 0. Jadi 0,07 cm. Ini hasil selisihnya. Jadi 0,07 cm. Kemudian di sini jawabannya adalah dalam milimeter. Maka kita ubah ke milimeter. Jadi di sini sama dengan, ini kita ubah ke milimeter. Centimeter ke milimeter adalah turun satu tangga, maka di sini dikali 10. Jadi 0,07 dikali 10 adalah 0,7. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai pengukuran.